Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan bahas materi KD 3.6 tentang barisan dan deret. Materinya sebenarnya bisa dibagi jadi 5 bagian. Waalaikumsalam. Barisan aritmatika, deret aritmatika, barisan geometri, deret geometri, yang terakhir adalah deret geometri tak hingga. Ya, kita akan bahas satu persatu. Jika materi hari ini selesai, berarti pertemuan berikutnya kita hanya sebatas bahas soal latihan soal saja. Setelah latihan soal baru kita ulangan. Misalkan materi hari ini tidak selesai, berarti pertemuan berikutnya kita meeting lagi. Sisa waktunya baru kita pakai untuk latihan soal. Untuk jawab, Bapak. ya silakan. Yang nggak sempat ngerjain kuis waktu itu gimana Pak? Kan waktu itu katanya Bapak hilang kuisnya. Masih bisa ngerjakan sampai tanggal 15. Tapi Iya, besok masuk. Ya, Tapi saya masuk ke classroom ya Pak, yang pakai link waktu itu nggak bisa Pak. pakai yang di grup, kan Bapak share lagi link yang baru. Oh iya Pak, makasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? yang ulangan sekarang wajib ngerjakan, Pak. Wajib. Pak, Apa? yang udah ngerjain kuis diisi lagi portofolionya. Enggak usah. Oh itu buat yang waktu itu tak Pak? Yang Ya, untuk yang sebelumnya Bapak cuman butuh pengerjaan ulangnya saja. Walah, saya Kalau kira portfolio itu enggak usah. suruh ngerjain lagi Pak. Berarti ngerjain lagi ya, Pak? Iya, ngerjakan lagi di kuisnya, tapi untuk portofolio enggak usah. Kalau misalkan nilainya lebih bagus, enggak apa-apa ngisi portofolio lagi. Siapa? Makasih. Oke. Portofolionya itu yang mana, Pak? Ada linknya di Classroom. Oh iya, Pak. Oke. Melea marah sikat ya. Apa aja, Wildan? Oke, kalau sudah kita lanjut materinya. Kita bahas tentang barisan aritmatika. Ini contoh dari barisan aritmatika. Dipisah pakai tanda koma. Ini ada rumus umum untuk menentukan suku ke n atau suku kesekian dari suatu barisan aritmatika. Nah, di situ ada A. A ini sebenarnya sama dengan U1. Ini ada U2, ini ada U3, ini ada U4. Jadi U1 ini sebenarnya sama dengan A. Jadi kalau ditanya A atau suku pertama itu adalah U1. Nanti kalau ditanya U3 berarti jawabannya adalah 14. Kemudian kalau ditanya berapa nilai dari U4 berarti jawabannya adalah 20 dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan suku ke. Kemudian dikatakan barisan aritmatika apabila bedanya itu sama untuk semua angka yang berdekatan. Rumusnya adalah B itu sama dengan UN dikurangi UN min 1. Artinya kalau kamu pakai U5, maka untuk beda harus dikurangi dengan U4, tidak boleh dengan yang lain. Jika dia adalah U7, maka harus dikurangi U6. Tidak boleh kalau kalian menghitungnya untuk mencari beda, misalkan U5 dengan U2, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ya, jadi harus pakai rumus UN dikurangi UN min 1 yang ini. Bedanya hanya selisih 1 saja. Jadi 5 kurangi 3 ini 2. 7 kurang 2 itu 2. Penghitungannya dari kanan ke kiri ya untuk beda ya, jangan dari kiri ke kanan. Kemudian ini juga berarti ini 2. Nah, kalau ini semuanya sama bernilai 2, berarti dia dikatakan barisan aritmatika. Sampai sini ada pertanyaan? Gambarnya agak ada Pak. Hah?
Dengan dia. Jadi guys, malah anak apa guys? Kan aku nak bapak berdua je Gus. Ini yang jadi tadi Bapak ulang kembali, ini U1, U2, U3 dan U4. Jadi kalau ditanya U3, kalau ditanya tentang U3 maka nanti yang ditulis adalah angkanya 14 ini. Kalau U4 berarti 20. Untuk barisan aritmatika berarti kita mencari beda dulu. Berarti 5 dikurangi 3 hasilnya 2, 7 kurang 5 2, 9 kurangi 7 juga 2. Dalam mencari beda tidak boleh misalkan ini U5 dikurangi U2, jadi harus U5 dengan U4, U7 dengan 6, kalau 10 dengan 9 dan seterusnya. Oke, itu yang dimaksud dengan barisan aritmatika. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke materi sisipan. Menyisipkan ini istilah lainnya adalah interpolasi. Jadi kalau ada soal tentang interpolasi, maka kalian diminta mencari nilai sisipan seperti ini. Nah, untuk pengerjaannya di sini ada yang namanya K. K ini kamu dapat dari jumlah suku yang disisipkan atau angka yang disisipkan. Jadi berapa angka yang mau disisipkan itu adalah nilainya K. Sedangkan B ini adalah beda dari barisan aritmatika yang sebelumnya. Contoh pengerjaannya begini. Nah, di sini ada barisan aritmatika 1, 7, 13, 19. Di antara kedua suku, maksudnya begini. Antara 1 dan 7, 7, 13, 13, 19 itu disisipkan dua bilangan. Nah, berarti nanti dari 1 itu ada dua bilangan lagi, baru 7. Setelah 7 itu ada 2 lagi, baru 13. Kemudian ada 2 lagi, baru muncul 19. Ini makna dari sisipan. Nah, B itu kamu hitung dari beda di sini dulu, 7 kurang 1 atau 13 dikurang 7, atau bisa 19 dikurang 7 ya. Ini semua adalah cara penghitungan untuk bedanya. Nanti nilainya berapa itu yang dimasukkan ke dalam rumus B tadi. Kemudian karena disisipkan dua bilangan, berarti nilai K-nya adalah 2. Sehingga di sini munculnya 6 juga 2 untuk K. Maka B aksennya adalah yang ini. Nah, cara mengisi yang titik-titik ini adalah 1 ini kamu tambah dengan 2, maka munculnya 3. Jadi 1 ditambah B aksen munculnya 3. Kemudian 3 ditambah juga dengan B aksen, maka munculnya 5. Baru 5 ditambah B aksen, itu munculnya 7. Itu urutannya untuk mengerjakan sisipan. Ada pertanyaan? Kita masuk ke suku ke-20. Jika ada pertanyaan suku ke-20, bagi kalian yang malas menghitung rumusnya, Bapak perbolehkan menghitung secara manual. Jadi kalau ini min 3, yang penting kamu tahu bedanya dulu, dari 2 ke min 3 ini berapa. Nah, di sini bedanya adalah 5. Misal kalian mau hitung dari 7 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sampai U20, gak ada masalah, silahkan. Cuman itu terlalu banyak menghabiskan waktu. Nah, jadi untuk mempermudah, di sini ada U20. Rumusnya adalah A tambah N min 1 kali B. Berarti untuk U20 itu bisa dihitung dengan cara A ditambah 19B. Berarti A nya kan tadi adalah min 3, suku pertama ini.
Kemudian 19 kali B, bedanya adalah 5. Nah, berarti tinggal min 3 ditambah 19 kali 5. 19 kali 5, 95, dikurang 3 jadinya U20 adalah 92. Oke. Paham? Pak. Paham. Oke, kita lanjut. Contoh soal lain yang sering muncul, kita diminta menentukan banyak sukunya. Nah, di sini kita cirinya adalah ada suku pertama dan ada suku terakhir yang disebut dengan UN ini. Nah, kalau sudah ada UN, berarti jelas ditanyanya suku terbanyak, banyaknya suku. Berarti kita pakai rumus UN langsung. Jadi UN sama dengan 5. Rumusnya kita tulis. Kalau sudah hafal boleh langsung ke sini, gak ada masalah. Nah, nanti tinggal disamakan ruas kiri dan kanan, kita kalikan 3. Ini dikali 3. Yang sini juga dikali 3. Sehingga kalau dikalikan 3, masih ada per 3 di sebelah kiri. Jadi adanya tinggal 4 ditambah N-1. 5 dikali 3 sama dengan 15. Maka N-nya adalah 12. Jelas ya? Ada yang mau bertanya mungkin? Ya, Kak. Oke. Nah, ini contoh soal yang berbeda lagi. Di sini kita bisa menerapkan metode untuk beda. Ini U1, ini U2, yang ini adalah U3. Jangan dibolak-balik biar gak beda untuk nilainya ya. Nah, U1, U2 dan U3. Jadi untuk beda, misalkan mau bolak-balik di sini gak apa-apa. Misalkan kamu tulis U3 di sini, tapi harus dikurangi dengan U2. Boleh sama dengan U2 dikurangi U1. Ini gak ada masalah kalau seperti ini. Sama saja nilainya. Tapi yang gak boleh adalah kalau kalian menulisnya U3 dikurangi U1. Misalkan kamu anggap sama dengan U2 dikurang U3, ini nggak boleh kalau seperti ini. Nah, yang kayak gini nih nggak boleh. Jadi sesuai dengan rumus B. Nah, cara ini itu dihitung untuk mendapatkan nilai dari X. Nah, setelah dapat nilai X baru disubstitusikan ke setiap X-nya untuk mengetahui nilai dari setiap sukunya. Nah, di sini U1-nya kita dapat 3, U2 8, U3 adalah 13. Nah, dari sini baru nanti misalkan ditanya U10, kita bisa menjawab karena sudah ada A dan juga B-nya. B-nya adalah berapa ini? 5. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada juga model diberikan suku kelima dan suku ke-15. Nah, ini yang diketahui adalah sukunya acak, tidak berurutan. Kalau bentuknya acak, maka kalian menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Tinggal merubah saja. Kalau U5, berarti rumusnya pasti A tambah 4B. Kalau U15, rumusnya pasti A tambah 14B. Nah, ini tinggal eliminasi saja, pasti dapat nilai B. Kemudian substitusi, nanti akan mendapatkan nilai A. Nah, berarti suku ke-20 nya berapa? U20 nya U20 nya berapa? Berapa? 2, Pak. 35, Pak. Iya, 35. Tadi rumusnya ini kan A ditambah 19B. Ya, A-nya adalah min 3, B-nya adalah 2. Jadi 38 ditambah min 3, sehingga jawabannya 35. Sudah bagus. Siapa tadi yang menjawab? Saya. Oke, sip.
Kita lanjut lagi. Untuk barisan aritmatika ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke deret? Enggak, Pak. Nggak ada. Oke. Ini adalah deret aritmatika. Bedanya adalah kita pakai simbol penjumlahan di sini. Sehingga bentuknya mirip dengan soal seperti ini. Jadi kalau ada soal notasi sigma untuk 3P plus 1 misalkan. Nah, misalkan nanti kamu ditanya tentukan U10. Nah, ini berarti harus dijabarkan dulu. Penjabarannya adalah berarti P-nya kan 3. Berarti 3 dikali 3 tambah 1. Berarti 10. Ditambah P-nya setelah 3 berapa? 4. Berarti 4 kali 3 12. 12 tambah 1 13. Ditambah lagi setelah 4 itu 5. 5 kali 3 15 tambah 1 16. Nah, ini baru dicari bedanya berapa. Kalau sudah ketemu bedanya berarti tinggal masukkan ke rumus. Berarti rumusnya dari 10 karena A 10 nya ditambah 9 dikalikan bedanya ini 3. Nah, ini jawabannya nanti. Sama untuk der. Kalau ditanya nanti kalau ditanya jumlah 3 suku pertama, ini ditambahkan manual boleh. Berarti harusnya jawabannya sekitar 39. Nah, rumusnya pakai yang ini. Atau bisa juga pakai rumus yang ini saja. Tapi ini bisa digunakan kalau kalian diminta menentukan jumlah suku terakhir, jumlah suku yang sesuai dengan UN-nya. Baru bisa pakai rumus ini. Oke, penerapannya seperti ini. Nah, di jumlah atau di deret aritmatika biasanya yang disuruh jumlahkan itu angkanya cukup besar. Jadi jumlah 100 suku pertama. Jadi nggak mungkin pertanyaannya adalah S3 berapa. Karena kalau cuma S3 berarti kalian bisa menghitung secara manual. Biasanya dia menggunakan sampai 100, 200 atau sebagainya. Nah, di sini untuk S10 maka rumusnya kan ini SN setengah kali N dalam kurung 2A tambah N min 1 kali B. Nah, berarti N nya kita ganti dengan angka 100 semua. Nah, setelah dihitung hasilnya adalah 10.000. Kemudian kita masuk contoh soal berikutnya lagi. Nah, ini kita diminta menentukan banyak deretnya. Nah, di sini pasti cirinya ada suku pertama dan suku terakhir. Nah, di sini kita tahu A-nya adalah 3, B-nya adalah 5. Sedangkan UN-nya 93. Nah, untuk menentukan berapa banyak angka dari angka 3 sampai 93 ini ada berapa jumlahnya, kita bisa pakai rumus UN dulu. Kalau sudah ketahuan N-nya berapa, di sini ada 19. Baru langkah berikutnya kita pakai nilai atau rumus dari SN. Di sini S19 karena hitunglah jumlah deret. Oke, contoh soal yang ketiga. Mungkin ada yang tahu jawabannya? Atau urutan langkah-langkahnya yang dikerjakan apa dulu untuk dapat nilainya?
Ada yang tahu jawabannya? Berarti suku ke-12 itu 23. Betul. Sebut. Mm-mm. Jumlah S12 yang ditanya. Oh, berarti itu dijumlahin semua ya? Iya, dijumlahkan semua, bukan U12-nya saja. Empat 415 salah, Pak. 415. Kayaknya bukan. Coba cek jawabannya. Bentar Pak, masih ngitung Pak. Tunggu, Pak. Oke. Kurang sedikit. Bukan itu tadi jawabannya. 234 Pak. Berapa? Berapa tadi? Berapa tadi jawabannya? 234. Oke, betul. Ini ya pembahasannya ya. Jadi cara pembahasannya kita lihat, kita pakai rumusnya dari U4 dengan S10. Itu nanti dapat berupa persamaan. Nah, persamaan ini yang kalian hitung untuk dapat nilai B dan nilai A. Setelah itu baru dimasukkan ke rumus S12. Selesai kita aja. Ya, tadi yang hasilnya 100-an mungkin ada salah hitung. Ya. Untuk materi ini lebih hati-hati untuk penghitungannya. Oke, materi soal berikutnya. Nah, ini. Ini yang ditanya apa dulu? Berarti Panjang potongan kanan. kenapa? Yang ditanya apa ini? U atau S? S. Ya, yang betul adalah U. Gampangnya gini, yang ditanyakan panjang potongan yang terpanjang. Berarti kalau panjang potongan terpanjang, dia ada di paling mana? Di paling akhir kan? Ya. Nah, karena berada di paling akhir berarti yang ditanya adalah U. Jadi di sini kan ada 12 potong tali. Berarti dari pendek agak panjang lagi terus sampai paling panjang. Nah, yang ini yang ditanya. Berarti yang ditanya adalah U. U berapa? UN. Iya, N-nya berapa? 12, Pak. 12, betul. Jadi yang ditanya adalah U12. Nah, untuk dapat U12 berarti caranya adalah kita mencari dulu dari mana ini,
jumlah 3 potong tali, berarti ini ada S3. Kemudian ada S berapa lagi yang bisa dipakai? 12. Berapa? S12 Pak. Ya, S12. Yang ini ya, ini S12, yang ini adalah S3. 3. Nah, kalau sudah, yang ini tinggal kita masukkan ke rumus saja. Nanti jadinya seperti ini. Nah, kalau dimasukkan ke rumus S3 tadi kita dapatnya adalah 2A plus 2B sama dengan 14. Sedangkan yang S12 ini. Nah, eliminasi, dapat B, substitusi, kita dapat nilai A. Nah, yang ditanya adalah U12. Ini rumusnya U12. Jadi jawabannya adalah 37. Gampang ya? Bisa Pak. Susah Pak. Susahnya di mana? Semua Pak. Semua, wah. Sedangkan ngerjakannya pakai tangan aja biar enak. Ya, intinya adalah untuk barisan atau deret kalian harus menghafal rumusnya dulu. Karena sebagian besar kita pakainya ini, eliminasi sama substitusi. Ini bisa semua kan? Untuk eliminasi dan substitusi bisa semua kan? Bisa. Bisa Pak. Coba bisa. Nah, untuk menentukan persamaan berarti kalian harus menghafal rumusnya ini dulu. Ini kan cuma rumus saja. Nah, 14 ini kan didapat dari 21 dibagi 3/2. Kemudian 41 didapat dari 246 dibagi 6. Cuma itu aja. Karena naik IPS biasanya lebih gampang untuk hafalan, jadi harusnya lebih mudah. Nah, ini rumusku juga dia perlu dihafal. Silakan kalian boleh bikin catatan tersendiri untuk rumus-rumusnya biar lebih mudah. Oke, sebelum masuk ke barisan geometri, ada pertanyaan mungkin? Gak ada Pak. Gak ada. Gak ada atau gak tahu yang ditanya? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Ya. Oke, kalau gitu di skip aja. Kita lanjut aja kali ini. Siapa tahu nanti pelan-pelan bisa paham. Ya, ini adalah barisan geometri. Pada dasarnya sama dengan barisan aritmatika. Bentuknya sama. Yang membedakan cuman ini, di rasionya. Untuk menentukan mana barisan geometri, mana barisan aritmatika. Jadi kalau misalkan 4 dikurangi 2, ini kan 2, 4 kurangi 8 kurangi 4 kan 4. Berarti ini jelas bukan barisan bukan barisan aritmatika. Kalau kayak gini sudah nggak bisa, maka langsung dicoba 4 dibagi 2. Kalau pakai pengurangan gagal, maka pakai pembagian. Kalau pakai pengurangan ternyata tidak sama bedanya, coba dihitung pakai pembagian. Berarti dia kalau nanti dibagi hasilnya sama, ini 2, ini 2, maka dia masuk ke dalam barisan geometri. Itu cara membedakan. Karena secara bentuk itu sama, bentuknya gini, koma. Sedangkan rumusnya ini, A dikali R pangkat N-1. Rasio ini didapat dari membagi yang kanan dengan yang kiri. Jadi kalau ini U4, maka harus dibagi dengan U3. Di sini yang perlu kalian tekankan lagi adalah pemahaman tentang bilang materi eksponensial sama logaritma sebenarnya. Tapi gak terlalu banyak yang perlu dihafal. Minimal sifat-sifat eksponennya hafal. Kalau lognya cuma sedikit yang dipakai. Dan sepertinya kalian nggak dapat materi ini kelas 10, adanya di SMP. Ya, jadi silakan dibuka-buka lagi buku SMP-nya.
Nah, ini urutannya. Jadi kalau U1 rumusnya cuma A. Kalau U2 rumusnya cuma AR, kalau U3 AR kuadrat, dan seterusnya. Penerapannya begini. Nah, ini tadi untuk mencari mana baris aritmatika atau baris geometri. Kalau dibagi nilainya sama semua rasionya, berarti dia barisan geometri. Kalau tidak sama, ini ada 2, ada 3, dan 4, berarti dia bukan barisan geometri. Kita masuk ke hitungannya. Nah, ini di sini kita diminta mencari suku ke-7 dan suku ke N. Suku ke N ini biasanya yang diminta adalah rumus sukunya. Nah, pertama kita tentukan A-nya dulu. Ini A-nya 9. Sudah. Rasio berarti 1/3 langsung. Ini ada. Berarti ini R-nya adalah 1/3. N-nya 7. Berarti U7 rumusnya adalah AR pangkat 6. A-nya 9, R-nya 1/3, pangkatnya 6. Nah, di sini kalau atas pangkat 6, bawah juga pangkat 6. Jadi ini nanti bentuknya 9 itu bisa dirubah jadi 3 pangkat 2. 1 pangkat 6 itu sama dengan 1. Berarti yang di bawah tinggal 3 pangkat 6. Nah, berarti kalau tinggal dikalikan jadinya seperti ini. Ini kan 3 pangkat 2. Berarti kalau dibagi, pangkatnya kan dikurangi. Berarti 6 dikurang 2 jadi pangkatnya 4. Sehingga di sini muncul 1/3 pangkat 4. Sehingga nilai totalnya adalah 1/81. Gampang ya? Ya, minimal untuk materi ini kalian bisa menghafal bilangan sampai pangkat 4. Kalau gak hafal, minimal dihitung manual, lebih cepat. Nah, ini tentukan banyak suku. Oh ya, tadi yang belum dibahas itu tentang suku ke N. Nah, tadi kan suku ke N yang ditanya. Untuk suku ke N itu sama, tinggal masukkan ke rumus ini saja. Tapi N-nya jangan dirubah. Jadi UN itu rumusnya nanti, ini kan 1/3. 1/3 itu kalau dirubah ke bilangan pangkat jadinya 3 pangkat min 1 dikalikan dengan pangkat N min 1. Berarti pangkatnya dikalikan min 1 kali N, min 1 kali min 1. Makanya muncul jadi 1 min N. 9 ini 3 pangkat 2. Pangkat 2 tambah pangkat 1 jadinya pangkat 3. Jadinya 3 pangkat 3 min N. Nah, ini kita disuruh mencari N lagi. Untuk mencari N kita tetap pakai rumus UN. Seperti ini. Dengan membiarkan huruf N-nya saja tetap. Nah, ini supaya mudah, maka di sebelah kiri kita kalikan 1/81. Di kanan juga dikali 1/81. Sehingga di sini nanti nilainya ini kok 81 ini ya. 81. Jadi kalau ini dihitung nilainya 1, jadinya cuma 1/3 pangkat N-1. Sedang ini 1 kali 81 dibagi 81 kali 81. 81 itu 3 pangkat 4. Karena ada 2, 3 pangkat 4-nya. Berarti pangkat 4 tambah pangkat 4 jadinya pangkat 8. Nah, ini berdasarkan sifat logaritma. Kalau ini sudah sama A-nya, berarti boleh ambil pangkatnya saja. Jadinya N-1 sama dengan 8. Sehingga nilai N-nya adalah 9. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Masih hidup? Masih, Pak. Masih. Ya. Pak kira sudah pingsan kena materi barusan. Ya. Selanjutnya
Ini cara yang sama untuk beda yang tadi. Ini U1, ini U2, yang ini U3. Berarti tinggal pakai perbandingan seperti ini. Karena untuk mencari rasio itu UN dibagi UN-1. Nah, setelah dihitung nanti kita akan dapat nilai X. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kali silang saja. Makanya jadi X min 4 pangkat X min 4 pangkat 2 dapat yang ini dulu. Kemudian yang ini dikalikan ini dapat yang ini. Ada yang tahu jawaban A nya berapa dan R nya berapa ini? Bagaimana? Ada yang sudah dapat nilai dari suku pertama dan rasionya? Ada yang sudah tahu jawabannya? Susah, Pak. Susah. Ini biar gampang. Oke, caranya begini. Suku kedua sama suku keempat. Rumusnya suku kedua adalah AR. Rumusnya suku keempat adalah AR pangkat 3. Nah, ini kita jadikan sebagai permisalan. Jadi kita misalkan yang AR itu nanti nilainya adalah 1/2. Nah, jadi yang kita hitung adalah rumus yang AR ini, yang U4 yang kita hitung. Nah, U4 ini kan AR pangkat 3. Karena ini perkalian berarti boleh kita pecah jadi seperti ini, AR dikali R kuadrat. Nah, kan pangkat 3 kita ambil saja R nya 1, jadi AR saja, ini jadi R kuadrat. Nah, tadi AR ini kan sama dengan setengah, berarti yang AR kita ganti dengan angka setengah, sisa R kuadrat saja. Kemudian 1/28 ini dibagi setengah. Nah, setelah dibagi setengah maka kita dapat nilainya adalah 1/64. Untuk mendapatkan R saja berarti ini harus di akar kuadrat. Akar kuadrat 1 itu 1. Akar kuadratnya 64 adalah 8, sehingga nilai R nya adalah
1/8. Kemudian untuk dapat nilai A, maka kita kembalikan ke permisalan tadi. Permisalannya kan AR itu sama dengan setengah, sehingga R nya kita ganti dengan 1/8, maka nilai A nya adalah 4. Maka rumus UN nya adalah ini, 2/5 min 3N. Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada? Enggak, Pak. Ada. Oke, bagus. Kita masuk ke materi sisipan. Ini rumus umumnya. Silakan dihafal. Nah, kalau sudah, cara penggunaannya seperti ini, sama seperti yang tadi. Jadi di sini ada akan menyisipkan 3 bilangan antara 6 dan 48. Berarti nanti jadinya adalah 6 itu ada 3 bilangan tambahan sama dengan 48. Sebelumnya ini dibagi dulu supaya dapat nilai R ini. Baru nanti K-nya ini adalah 3 bilangan ini. Sehingga perhitungannya begini. K3 U1 nya 6, U2 nya 4, 8, sehingga rasionya kita dapat adalah 8. Maka yang disisipkan 3 berarti 3 tambah 1 4, R nya 8. Bentuk eksponennya ini. Nah, untuk mendapatkan 6 akar pangkat 4 dari 8, maka 6 ini kamu kalikan dengan ini, tinggal dikalikan aja, hasilnya ini. Untuk dapat 12 akar 2 berarti ini 6 kali akar pangkat 4 dari 8 kamu kalikan dengan ini lagi. Paham ya? Cara hitungnya bisa kan ya? Begitu seterusnya untuk sampai ke sini, tinggal dikalikan saja. Jadi ini kalau dikalikan ini sama dengan 6 dikali 2 pangkat 3/4 dikali 2 pangkat 3/4 juga. Ini sama dengan 6 dikali 2 pangkat 3 kalikan 3. Sorry, kalau perkalian 3 pangkat 4 berarti jadinya 6 pangkat 2 pangkat 6/4 karena dijumlahkan. Nah, ini kalau disederhanakan jadinya adalah 3/2. Nah, untuk 2 pangkat 3/2 maka sisanya seperti ini. Setelah kita hitung baru disederhanakan lagi, dapatnya 12 akar 2. Itu untuk yang sisipan. Selanjutnya adalah deret geometri. Ini rumus-rumusnya. Nah, di deret geometri ini ada 2 rumus, tapi kedua rumus ini sebenarnya sama, bedanya hanya ini saja. Misalkan nanti kalian R nya lebih dari 1 mau pakai rumus yang di atas itu tidak ada masalah, atau yang di atas pakai rumus di bawah tidak ada masalah, sama saja. Nanti cuman ada perbedaan di angkanya. Kalau pakai rumus yang sesuai itu pasti positif biasanya rata-rata, tapi kalau terbalik nanti yang hasilnya harusnya menghitung pakai angka positif itu kamu hitungnya pakai angka negatif. Contohnya gini. Nah, ini. Jadi kalau nanti misalkan kalian ini kan rasionya kurang dari 1, misalkan kamu balik penghitungannya, terbalik hitungannya, berarti ini kan harusnya jadi 1 tambah 1/28 ini berubah jadi negatif. Nah, di sini jadi negatif di sini penghitungannya. Cuman seperti itu saja bedanya. Jadi di bawah juga negatif dan sebagainya. Tapi intinya mau pakai rumus
yang mana saja boleh, tidak ada masalah. Ini rumusnya cuman A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R, atau intinya kalau R itu lebih kecil dia ada di kanan, kalau R nya lebih besar dia ada di kiri, seperti ini untuk mempermudah untuk penghafalannya. Nah, berikutnya kita akan menghitung jumlah N nya. Jadi rumusnya tetap sama. Ini ada suku pertama, ini suku terakhirnya. Yang diminta adalah dari suku pertama terakhir itu ada berapa. Nah, untuk rumus seperti ini tetap kita pakai rumus yang UN. Tapi ini pakai yang deret geometri. Sehingga UN-nya pakai rumus deret geometri. AR pangkat N min 1 sama dengan 12. A-nya sudah ketemu 3/8. Kemudian rasionya juga didapat dari sini 3/4 dibagi 3/8. Ini bisa dibalik posisinya nanti sehingga jadinya 3 dengan 31. 3/4 begini, jangan dibalik, adalah 8/3. Kemudian 8 bagi 4 akhirnya 2. Ini sama dengan 12 tetap. Nah, 12 dibagi dengan 3/8. Hasil pembagiannya ini didapat nilai dari 2 pangkat 5. Jadi kalau 2 pangkat 2 kan 4, pangkat 3 nya 8, pangkat 4 nya 16, pangkat 5 nya 32. Jadi 2 pangkat 5. Kemudian ini sama, kenapa kok dijadikan 2 pangkat 5? Karena di sebelah kiri itu ada 2 pangkat N min 1. Jadi biar sama bilangan pokoknya. Nah, kalau sudah sama bilangan pokoknya kita bisa ngambil pangkatnya saja. Jadinya N min 1 sama dengan 5. Sehingga nilai N nya adalah 6. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau sudah gak ada pertanyaan kita lanjut. Nah, ini contoh soal yang berbeda lagi. Nah, ini perlu diingat begini. Kalau diminta menghitung jumlah suku ke-6 sampai suku ke-8, ini cara penghitungannya adalah, ini kan berarti ada 8 suku, berarti S8. S8 itu U1 sampai dengan U ke-8. Nah, suku ke-6 sampai suku ke-8 berarti yang diminta adalah dari U6 sampai dengan U8. Berarti yang tidak dipakai adalah dari U1 sampai dengan U5. Nah, U1 sampai U5 ini disebut dengan S5. Sehingga untuk yang ini itu didapat dari S8 yang jumlah semua dikurangi dengan S5. Maka di sini munculnya S8 min S5 didapat dari ini. Karena dibutuhkan cuma dari U6 saja sampai U ke-8. Sehingga yang U1 dan U5 itu tidak dipakai, jadi dikurangi dengan yang semuanya. Nah, ini ada jumlah 4 suku pertama, berarti di sini ada S4. Kemudian ada rasio juga sama dengan 1/2. Nah, ini minta adalah nilainya suku pertama dan deret matematika.
angkanya. Nah ini bisa kalian hitung dengan pakai rumus ini, jumlah suku keempat. Penulisannya begini, S4 itu kan 11 1/4, kita rubah ke bentuk pecahan biasa, 4 kali 11 44 tambah 1 45/4. Masukkan ke rumus, rasionya sudah ada, jadi nanti yang dicari tinggal A saja. 1 dikurangi 1 setengah atau dikurangi setengah pangkat 4 jadinya 1/16, berarti 16 kurangin 1/16 jadinya 15/16. Nah karena dibagi setengah, ini kan A sedangkan ini semuanya konstanta, karena ini dibagi ke atasnya nggak bisa, maka setengah ini dikalikan ke sini, jadi 4/5 dikalikan setengahnya, nah jadinya adalah 45/2. Sehingga nanti nilai A nya adalah seperti ini. Nah, kita dapat nilainya adalah 6. Oke, itu untuk alur pengerjaannya. Jadi dari S4 dimasukkan ke dalam rumus lalu kita hitung. Nah ini contoh soal yang berbeda lagi. Ini yang sering muncul juga, ada suku keempat dan suku ketujuh. Yang diminta sama tadi, suku keempat sampai suku ke-8. Berarti nanti penghitungannya adalah S8 dikurangi S3. Itu namanya suku ke-4 sampai dengan suku ke-8. Penghitungannya begini, masukkan rumus U4 nya dengan U7 nya, ini U4 ini U7. Nah ini jadi permisalan, yang lebih angkatnya yang lebih kecil itu jadi permisalan, karena yang lebih besar nanti bisa kita pecah jadi AR pangkat 3 ini. Nah sisanya AR pangkat 3. Nah AR pangkat 3 tadi kan nilainya adalah 54, baru kita tulis seperti ini. Nah berarti nanti 1458 dibagi 54 dapatnya 27. Nah akar pangkat 3 nya dari 27 itu adalah 3. Nah dari sini kita substitusi 3 pangkat 3 berarti 27, maka 54 dibagi 27 hasilnya adalah ini 2. Baru kita masukkan ke rumus masing-masing. S8 nilainya berapa, ini 65 60, kemudian S3 nilainya 26, baru yang ini dikurangi dengan 26, dapatnya 65 34. Oke, ini materi yang terakhir tentang deret geometri tak hingga. Untuk materi sebelumnya ada pertanyaan kah? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Pak. Nah, ini rumusnya hanya ada satu. S tak hingga adalah A dibagi 1 min R. Nah ini ada beberapa istilah yang perlu diingat. Jadi kalau rasionya adalah antara min 1 dan 1 kita sebut dengan konvergen. Jadi nanti kalau ada istilah divergen berarti rasionya adalah lebih besar sama dengan 1 atau kurang dari, untuk R nya itu kurang dari sama dengan min 1. Jadi dari min 1, min 2, min 3 dan seterusnya, atau 1, 2, 3 dan seterusnya, itu termasuk ke divergen. Ini yang divergen. Yang divergen. Kalau antara min 1 dan 1 itu konvergen. Jadi gak termasuk min 1 dan angka satunya. Istilahnya harus dipahami karena ada beberapa soal
menggunakan istilah konvergen dan divergen. Nah, cara penghitungannya adalah kita cari dulu ini A. Untuk rasionya tinggal dibagi saja. Kalau sudah dibagi, nah ini ketahuan rasionya adalah 1/3. A nya ada 5/3. Maka rumus tak hingganya adalah ini A, nilai A 5/3, kemudian 1 dikurangi R nya 1/3. Ini kan 5/3. Untuk yang mungkin ada yang lupa, berarti 5/3 ini sama aja dikali dengan 3/2. Kita balik kalau dirubah ke perkalian, sehingga ini 3 dengan 3, ini 2 ya, ini angka 2. Nah, sehingga di sini muncul 3/2. Jadi ini dengan ini nanti dibagi, ini petar. Nah, itu untuk nah, variasi soal yang berbeda biasanya adalah ada S tak hingga dan A, yang dicari adalah rasionya. Caranya sama. Jadi nanti kalau nanti yang ditanya ada rasio, berarti 1 min R, nanti kalian tak hingga dulu, baru nanti dibagi dengan A, baru kalian dapat nilai R nya. Atau bisa S tak hingga dengan R, yang dicari adalah A nya. Nah, kalau yang dicari A ini lebih mudah, karena nanti untuk mencari nilai A maka kalian tinggal mengalihkan dengan S tak hingga saja nilainya, baru langsung dapat A kalian. Oke, itu beberapa contoh soal yang muncul. Ini juga ada lagi. Ini kita merubah bentuk desimal ke dalam bentuk pecahan. Kita bisa menerapkan deret geometri tak hingga juga. Tapi ini hanya berlaku untuk desimal yang bilangannya berulang seperti ini. Ini kan selalu berulang di angka 18. Atau misalkan ada soal lagi 0,123 123 seperti ini, dan 123, ini boleh. Tapi kalau ada soal 0,4 13213 401 dan seterusnya, ini gak bisa. Jadi harus ada bilangan yang berulang. Ini kan berulang di 123, ini berulang di 123. Nah, cara pembuatan deret geometrinya, kita ambil dulu yang ini, pengulangan pertama. Jadinya ini 0,18. Karena 0,18 sudah diambil, berarti yang 18 pertama ini sudah jadi angka 0. Baru kita ambil yang sampai 18 kedua, maka di sini sudah berhenti 0 karena ada di depan. Begitu juga seterusnya sampai dengan yang terakhir. Nah, kalau sudah, tinggal kita cari rasio 0,0018 dibagi 0,18, hasilnya 0,01. A-nya yang ini. Setelah dihitung, kalian cari sampai ke pecahan paling sederhana. Ini selesai. Di sini ada pertanyaan kah? Oke, kalau gak ada, masuk materi yang terakhir. Ini soal yang paling sering keluar di ujian nasional. Berarti nanti kalian akan menemukan ini pada saat UTBK nanti di kelas 12 waktu mau ke perguruan tinggi. Ini biasanya muncul di soal-soal tes SBM atau tes mandiri di tiap universitas atau PTN. Nah, di sini cara mengerjakannya ini kan di vertikal ke atas, berarti ini bola awal, ada bola di bawah, kemudian dilempar ke atas. Ini tingginya 72. Kemudian bolanya jatuh lagi, ini juga 72. Kemudian terpantul lagi 3/4 kalinya. Ini. Nah, berarti untuk mendapatkan tahu tingginya ini adalah 72 dikali 3/4. Nah, itu hasilnya. Nanti turun lagi
kemudian memantul kembali. Ini terus kalian hitung sampai nanti bolanya berhenti. Jadi untuk materi ini itu penghitungannya ada es tak hingga untuk yang naik, juga es tak hingga untuk yang turun. Nanti hasilnya berapa baru kamu jumlahkan. Ini untuk jawaban berapa jarak yang ditempuh bola. Jadi kalau yang naik 72, naik berikutnya berapa? 54 misalkan. Bagi 4 ini 1, ya 54. Nah, berarti di sini nanti untuk yang S naik dia dimulai dari 72 ditambah 54. Yang bawah juga sama, 72 tambah 54 juga. Nah, kalau ini sama, awalannya sama-sama 72, cukup kamu kerjakan satu saja. Nanti di akhir tinggal dikalikan 2 saja. Tapi berbeda halnya jika nanti es tak hingga yang naik. Misalkan es tak hingga yang naik kamu mulai dari 54 dan seterusnya. Tapi es tak hingga yang turun itu dari 72 ditambah 54. Nah, ini ada 2 cara yang perlu kalian hitung. Yang pertama bisa pakai menghitung yang di atas saja atau yang di bawah saja. Kalau pakai yang di atas berarti kan lintasannya lebih pendek. Berarti nanti rumusnya untuk panjang lintasan itu dimulai dengan es tak hingga. Kalau lebih pendek ya, ini kan 54, dimulai dari 54, lebih kecil dari yang turun. Berarti nanti es tak hingga ini kalau dikalikan 2 nanti masih ditambah A dari yang naik ini. Jadi setelah dikalikan 2 masih ditambahkan dengan 72 ini. Tapi kalau ini sama berarti cukup 2 kali es tak hingga saja. Contoh seperti soal ini, kalau dari bawah ke atas. Tapi kalau dari atas ke bawah, ini kan nanti hanya ada satu gerakan yang paling tinggi. Ini. Nah, cara menghitungnya begini. Jadi U1-nya dapat 72, U2-nya dapat ini 54, U3-nya dapat 40,5. Cukup pakai rumus tak hingga saja, 72. 1 min 3/4, hasilnya kan 288. Tadi kita sudah lihat kalau ada yang naik dan yang turun tuh nilainya sama semua. Berarti cukup dikalikan 2S tak hingga. Sehingga jawabannya ada 576. Oke, materi yang selesai sampai di sini. Mungkin ada yang bertanyakan sebelum kita akhiri. Ada pertanyaan sebelum berakhir materinya? Nggak ada. Oke. Oke, ini materi terakhir dari Bapak. Silakan sebelum kalian nanti keluar dari meeting, silakan nyalakan kamera, kemudian di screenshot. Hasil screenshotannya nanti dikirim ke classroom. Ya, itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.
Permisi ya Kak. Silakan. Ya, Permisi ya Bapaknya. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Amalia sudah apa belum?